Hola, mari kita melihat seberapa besar peluang tim nasional Indonesia atau skuad Garuda mengukir sejarah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dikarenakan posisi ranking timnas Indonesia yang saat dilakukan drawing berada di posisi 150-an dunia. Akhirnya, skuad asuhan Shin Tae-yong terpaksa harus melewati babak pertama kualifikasi zona Asia bertemu Brunei Darussalam. Pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei yang akan berlangsung dalam 2 leg di mana Indonesia bermain lebih dulu pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Di leg pertama yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan bertolak ke Bandar Sri Begawan untuk memainkan leg kedua di Stadion Hasan Al-Bolkiah, markas tim nasional Brunei. Menghadapi tim yang dari segi peringkat dan materi pemain jauh di bawah tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong tetap fokus mempersiapkan tim ini dan tak pernah pandang remeh lawan. Di samping kegundahannya yang tak kunjung mendapatkan kejelasan dalam perpanjangan kontrak setelah ketum PSSI saat ini membantah soal isu 3 tahun perpanjangan kontrak yang beredar di media maya karena belum duduk lagi dengan Shin Tae-yong. Ditambah beberapa pemain timnas yang berhalangan hadir karena cedera, bahkan indisipliner karena telat datang untuk latihan saat waktunya berkumpul. Tentu melihat kondisi ini tak jarang beberapa insan sepak bola tanah air agak sedikit meragukan kiprah timnas mengarungi proses panjang kualifikasi edisi kali ini. Dikarenakan jumlah peserta Piala Dunia edisi 2026 ini bertambah dari yang awalnya 32 tim menjadi ke 42 tim. Otomatis setiap benua mendapatkan tambahan jatah kuota peserta di pentas dunia 4 tahunan ini. Tak terkecuali termaksud di benua kuning zona Asia. Asia yang sebelumnya hanya mendapatkan jatah 4+1 kini menjadi 8+1 yang terdiri dari 9 grup yang berisikan 36 negara peserta kualifikasi putaran kedua zona Asia, dan dari 9 grup itu akan dipilih 2 tim teratas di klasmen grupnya masing-masing, sehingga bakal melahirkan 18 tim yang akan lolos ke babak ketiga kualifikasi zona Asia. Nah, di ronde ini akan dibagi lagi menjadi 3 grup yang masing-masing grup berisikan 6 tim, dan 2 tim teratasnya di masing-masing grup tersebut otomatis memiliki tiket lolos langsung ke putaran Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika, dan Meksiko. Sedangkan yang 2 tim di bawahnya yaitu peringkat 3 dan 4 otomatis terlempar ke putaran keempat kualifikasi zona Asia. Di babak keempat ini bakal makin dikerucutkan kembali menjadi 2 grup yang berisikan 3 tim. Dan tentu hanya juara grup lah yang dari masing-masing kumpulan tersebut berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun tak sampai di situ saja. Bagi runner-up pun di tiap grup masih memiliki 1 pintu terakhir untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan saling bertarung habis-habisan di babak kelima untuk memperebutkan 1 tempat melawan tim dari zona lain, yakni CONMEBOL dari benua Amerika Latin lewat pertandingan playoff. Baru setelah itu pemenangnya menjadi tim terakhir yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah Indonesia melewati Brunei, Indonesia sudah ditunggu 3 tim yaitu Irak, Vietnam, dan juga Philippines. Grup yang seolah mirip dengan putaran final Piala Asia Qatar, hanya saja minus Jepang yang diganti Filipina. Yang artinya 3 tim di sini sudah mampu mengenal dan beradaptasi pada kualitas permainan masing-masing lawannya. Nah, melihat lawan yang sama tersebut nampak jadi runner-up saja itu sudah realistis banget bagi tim nasional Indonesia. Dengan begitu kita lolos ke babak ketiga yang tiap grupnya berisikan 6 negara peserta. Perhitungan pahitnya begini, kalaupun kita nggak lolos langsung ke Piala Dunia karena nggak berhasil finish di peringkat 2 teratas, setidaknya kita wajib berada di posisi ketiga atau keempat di putaran ini, sehingga membuat kita seenggaknya masih bisa bernapas menjaga asa untuk kembali menjalani proses tempaan ini demi bisa masuk ke tahap keempat. Setelah itu, dari sinilah tiap laga adalah harga mati karena 1 kekalahan saja bisa membahayakan posisi kita. Kita harus berpikir keras dan berjuang bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan pada kualifikasi Piala Dunia ini. Jika kita ngomong pahit, meski harus terlempar ke putaran kelima yang memaksa kita untuk baku hantam demi 1 jatah ke pintu Piala Dunia menghadapi wakil CONMEBOL di babak playoff. Memang sangat beresiko melihat kualitas timnas kita yang sekarang jika harus bersua dengan tim dari Amerika Latin yang terkenal memiliki kultur sepak bola yang kuat. Tapi apapun itu, kita tetap dukung Shin Tae-yong dan perjuangan anak-anak Garuda. Apapun hasilnya, karena kita harus sadar ini adalah pentas di level dunia, bukan lagi level Asia semata. Harapan itu tetap ada, walaupun kita juga jangan terlalu overconfident atau berekspektasi tinggi, karena pondasi serta iklim sepak bola di tanah air kita ini masih tahap membangun. Itulah kenapa kita perlu memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih kaliber Piala Dunia untuk membangun dan mematangkan apa yang sudah ia mulai, daripada harus bongkar pasang pelatih lagi yang memaksa tim nasional kita kembali ke setelan pabrik mulai dari awal lagi. Tentu kan menjadi sia-sia apa yang sudah dibangun PSSI sebelumnya dan juga Shin Tae-yong selaku pelatih kepala, karena beradaptasi dengan pelatih baru itu
tidak mudah bagi tiap pemain dan pelatih pun tidak mudah beradaptasi kepada para pemain dan iklim sepak bola yang udah ada. Sementara Shin Tae-yong sudah terlalu lama di sini dan hafal dengan situasi dan kondisi sepak bola Indonesia yang terkadang ada pasang surutnya dan cenderung menyedihkan. Nah, Shin Tae-yong mengangkat timnas kita dari kegelapan itu sendiri. Dan sekarang balik lagi bagaimana sikap kita. Nah, kalau kita lihat di sini, tim nasional Indonesia setidaknya masih mampu lah mengatasi tim-tim yang sudah kita lihat tadi, yaitu ada Irak, Filipina, dan juga Vietnam. Berbanding dengan Thailand yang memiliki nasib agak apes nampaknya. Bahkan Madam Pang sendiri, manajer dari Thailand, meragukan tim nasional Thailand bisa tembus ke ronde ketiga. Karena ia tergabung di grup neraka bersama South Korea atau Korea Selatan, bersama China. Jadi Tiongkok juga bergabung, dan juga pairing dari tim ketiga atau antara perebutan Singapura dan Guam. Kemungkinan yang lolos adalah Singapura. Jadi South Korea akan bertemu dengan China, Thailand, dan juga Singapura kemungkinan. Sementara tim nasional yang paling enak dari Asia Tenggara adalah Malaysia. Ia menghadapi tim-tim yang tergolong agak mudah. Mudah di Asia ya, bukan mudah bagi Malaysia. Karena ya Malaysia juga belum tentu selevel dengan tim-tim ini. Ini adalah Oman, Kyrgyzstan, dan juga pairing 7 yang kemungkinan ditempati antara China Taipei atau Timor Leste. Bagi kita yang melihat grup dari Malaysia ini mungkin kesannya mudah. Tapi sebenarnya ya enggak juga. Ini levelnya sudah Piala Dunia, kualifikasi. Tentunya setiap tim akan bersungguh-sungguh mematangkan apa yang mereka punya dari segi strategi, materi, dan persiapan untuk bermain habis-habisan. Tentunya Oman, Kyrgyzstan itu tidak bisa dianggap remeh. Dan juga lawan lainnya dari pairing 7, yaitu antara China Taipei dan Timor Leste. Ya, apapun itu, kita tetap fokus pada tim nasional kita dan percaya bahwa tim nasional kita setidaknya mampu merebut tempat, walaupun jangan terlalu berekspektasi tinggi dan juga terlalu pede ya bahasa kasarnya. Karena ya kayak yang udah-udah, betapa banyak dari tim-tim Asia Tenggara biasanya kalau ngelihat grup yang seenggaknya mudah, dia ngerasa sudah sesumbar duluan bahwa wah, kita udah kelasnya Piala Dunia, padahal makan belum. Karena kan infrastruktur dari negara-negara Asia Tenggara terutama ya, itu berbeda jauh ketimbang negara-negara di Eropa yang memang kemungkinan lolosnya lebih besar. Makanya jatah Eropa kan lebih besar dari Asia. Karena memang sepak bola Asia ini cukup tertinggal, kecuali Jepang yang berusaha mengejar. Nah, karena itu seperti tim-tim di Asia Tenggara ini sebenarnya ya belum waktunya ke Piala Dunia. Karena kualitas di Asia Tenggara ini ya masih di sini-sini aja. Kita bisa lihat betapa sulitnya juara AFF 7 kali yaitu Thailand untuk menembus ke ronde keempat ya. Termasuk Vietnam juga, itu kan kesulitan, apalagi sampai ke Piala Dunia. Nah, dari tadi yang saya sebutkan adalah perhitungan-perhitungan realistis yang kemungkinan bisa kita raih. Oke, kita tetap terus dukung tim nasional Garuda, apapun hasilnya nanti. Yang penting kita tetap memberikan semangat dan jangan terlalu berat mengkritik pemain karena mereka sudah berjuang. Dan yang paling penting adalah perpanjang Shin Tae-yong sampai setidaknya kita mengetahui nasib kita di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Karena ya begini adanya, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus terus menerima timnas sambil membangun timnas dari segala lini, baik itu supporter, federasi, pemain, pelatih, ofisial, semua butuh satu kesatuan untuk terwujudnya satu tujuan, yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semoga ini akan menjadi laga yang konsisten bagi Indonesia untuk mempertahankan performa mereka. Bravo Timnas, terima kasih telah menonton, and thanks for watching.